Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Lose Ika di dalam Renungan Harian Sekolah Minggu GKTB. Lose harap kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan juga senantiasa akan menolong kami di dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema perenungan firman Tuhan kita hari ini yaitu penderitaan Tuhan Yesus yang unik. Penderitaan Tuhan Yesus yang unik. Mengapa dikatakan penderitaan Tuhan Yesus itu unik? Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Adik-adik boleh membaca semuanya di rumah. Lose membacakannya ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dengan bunyi demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, adik-adik, mengapa penderitaan Tuhan Yesus itu dikatakan unik? Yang pertama, Tuhan Yesus itu lebih dari manusia biasa. Tandanya apa? Tandanya yang pertama, ia dipandang dan dihina oleh banyak orang. Ia tidak diinginkan oleh banyak orang pada saat itu. Dan yang kedua, ia sangat-sangat dihina. Ia sangat-sangat dihina oleh banyak orang. Yang ketiga, ia mengalami sengsara yang sangat-sangat luar biasa, dan ia juga dianiaya. Buktinya apa, Lause? Yang pertama, ia dicambuk. Di dalam pengadilan sebelum dia disalibkan, ia dicambuk. Yang kedua, dia dimahkotai dengan duri. Duri itu bukan hanya sebatas duri saja, tetapi duri itu mengandung racun. Bahkan tuh duri itu juga panjang ya, 5-10 cm yang menancap di kepalanya. Selain itu, dia juga harus memikul salibnya sendiri. Dan yang selain itu lagi, dia juga harus mati di kayu salib. Nah, adik-adik, selain daripada itu juga, dia juga putus dari negeri orang-orang yang hidup. Bahkan dia juga mati di antara penjahat. Tuhan Yesus lebih dari manusia biasa. Karena jika kita pun ada di posisi itu, pasti kita tidak akan sanggup untuk melewatinya. Yang kedua, selain Tuhan Yesus itu lebih dari manusia biasa, yang kedua, dia tidak bersalah atas semua tuduhan, dan juga dia tidak bersalah atas semua dosa. Yang ketiga, Tuhan Yesus itu tidak pernah berdosa dan tidak ada kedapatan tipu di dalam mulutnya, di dalam hidupnya tidak ada tipu daya apapun. Dan yang keempat, ia dengan kerelaan hatinya memilih untuk mati bagi kita semua, bagi Lose dan juga untuk adik-adik semuanya. Selain di dalam kerelaannya, ketaatannya kepada Sang Bapa, ia memiliki kasih yang sangat besar, mengasihi Lause, mengasihi juga adik-adik semua, maka ia mau mati bagi kita. Ia tidak mau murka Allah itu menimpa kita. Ia tidak mau penderitaan itu menimpa kita. Ia tidak mau penghukuman itu menimpa kita. Adik-adik, masih ingatkah? Upah dosa ialah maut. Upah dosa hilangnya persahabatan dengan Allah. Upah dosa kita menjadi seteru Allah. Dan Tuhan Yesus mau melepaskan kita semuanya dari dosa. Adik-adik, ia mau kita diperdamaikan dengan Allah. Ia mau kita menjadi sahabat Allah. Ia mau kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ia mau kita dilepaskan dari dosa, karena kita adalah manusia berdosa. Nah, adik-adik, kita hari ini belajar
bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Dan mengasihi itu tidak hanya di mulut saja, tidak hanya di perkataan saja bahwa Tuhan Yesus mengatakan, saya mengasihi engkau. Tapi Tuhan Yesus juga menyatakan kasihnya dengan tindakan, yaitu ia mau menderita untuk kita, untuk Lose, untuk adik-adik semua. Ia mau mengalami segala sesuatu, sengsara, dihina, dicaci maki, ya, itu semua untuk kita manusia berdosa, untuk kita orang-orang yang dikasihinya. Maka dari itu Lose mengajak untuk adik-adik semuanya, jika adik-adik mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan Yesus, Lose, saya mengasihi Tuhan Yesus, saya menyayangi Tuhan Yesus, maka kita juga harus menyatakan kasih kita di dalam tindakan kita. Caranya apa? Kita harus menyenangkan hati Tuhan, menaati perintah Tuhan, yaitu rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah, hidup bertanggung jawab, baik untuk diri sendiri, bahkan juga bertanggung jawab untuk di sekolahan, dan juga bertanggung jawab di dalam keluarga. Nah, adik-adik, Lose rindu Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan membuktikan kasihnya itu melalui penderitaannya untuk kita. Maka kita juga harus membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan hidup menyenangkan dan menaati firman Tuhan. Saya harap kita semuanya dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan hal itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami begitu besar kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan mau menderita bagi kami, menggantikan hukuman kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan dan menaati perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Sekian dulu renungan kita hari ini ya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Dadah.